Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Diknawati dari kampus Institut Agama Islam Sunan Giri, Bojonegoro, asal kota Bojonegoro. Ulasan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bercerita tentang Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Belajar pada dasarnya menjadi sebuah konsep terbaru, apalagi pada masa pandemi saat ini, yang membiarkan mahasiswanya mendapatkan kemerdekaan belajar di kampus perguruan tinggi. Konsep Kampus Merdeka Belajar ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas atau di luar kampus. Karena nantinya secara tidak langsung mahasiswa akan diajak di luar kampus atau di luar kelas dan bersosialisasi secara langsung di lingkungan masyarakat. Kampus Merdeka Belajar bertujuan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang berkualitas. Mahasiswa mampu memiliki kemampuan untuk menguasai berbagai keilmuan, di mana keilmuan itu yang berguna untuk di dunia kerja nantinya. Selain itu juga akan mengenalkan dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga mahasiswa akan lebih siap untuk di dunia kerja ketika mereka lulus di perguruan tinggi. Latar belakang bergabung dengan relawan mengajar. Latar belakang saya mengikuti relawan mengajar karena pastinya untuk menambah pengalaman saya. Karena apa? Karena ketika saya mengikuti relawan mengajar, otomatis saya akan berinteraksi langsung di lingkungan masyarakat. Otomatis sosialisasi saya juga akan bertambah seperti itu. Karena kita tahu bahwasannya Indonesia masih di masa pandemi. Nah, dengan itu otomatis siswa belajar dari rumah, dan itu adalah kesempatan saya untuk mengajar anak-anak di rumah. Karena apa? Karena ketika siswa belajar dari rumah, otomatis mereka tidak akan mendapatkan pembelajaran secara full. Nah, dengan itu saya berkesempatan untuk mengajar dari rumah bersama siswa. Sasaran siswa yang dibantu. Sasaran untuk siswa yang saya bantu yaitu karena di masa pandemi saat ini ya, jadi siswa belajarnya dari rumah dan mereka banyak sekali pembelajaran yang terlewatkan atau yang kurang. Siswa yang memang belajar dari rumah dan mereka tidak bisa mendapatkan pembelajaran full. Selain itu juga dari orang tua, ketika anak belajar dari rumah, tidak semua orang tua bisa mendampingi anak tersebut karena terkadang orang tua sibuk bekerja seperti itu. Ulasan materi yang diajarkan. Materi yang saya berikan untuk siswa, karena di sini saya mengajar untuk TK dan KB, jadi lumayan simpel ya. Jadi materinya yaitu terkait membuat pesawat, kemudian membuat bentuk dari mani-mani, kemudian gerakan sholat, gerakan wudhu, menghafal doa,
dan juga menghafal surat-surat pendek maupun hadis. Ulasan metode pengajaran. Dan untuk metode yang saya berikan untuk siswa tidak terlalu sulit ya. Karena apa? Karena untuk TK dan KB itu sebenarnya tidak perlu banyak-banyak metode. Tapi ketika kita pembelajaran, kita selipkan yang namanya tepuk-tepuk, bernyanyi-nyanyi, atau bernyanyi dengan gerakan seperti itu, agar mereka setelah pembelajaran lebih semangat lagi. Kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Untuk kondisi siswa sebelum dan sesudah pengajaran itu alhamdulillah sangat drastis ya untuk kemajuan mereka, karena yang mereka belum bisa membuat pesawat, belum bisa menghafal doa-doa dan menghafal surat-surat pendek dan lain-lain, mereka alhamdulillah bisa mengikuti dengan semangat dan berantusias, dan mereka alhamdulillah untuk saat ini lumayan bisa menghafal doa-doa dan surat-surat serta gerakan wudu dan gerakan. Pengalaman apa saja sih yang kamu dapatkan ketika mengikuti relawan mengajar? Pengalaman saya mengajar menjadi relawan mengajar sih luar biasa, karena juga termasuk pengalaman saya yang pertama ya. Karena dengan adanya relawan mengajar ini melegakan hati orang tua, bahkan juga diterima baik oleh orang tua dan juga masyarakat. Dan dari situ juga siswa akan belajar, benar-benar belajar dari rumah, dan juga mengejar ketertinggalan pelajaran di sekolah. Karena mengingat di masa pandemi saat ini mereka harus belajar dari rumah. Nah, ketika mereka belajar dari rumah, mereka sepenuhnya tidak akan menerima pembelajaran secara full atau secara sepenuhnya, karena ketika belajar dari rumah siswa pun juga tidak akan bisa memahami pembelajaran secara keseluruhan seperti itu. Dengan adanya mengajar relawan ini, kita lebih memahamkan siswa tentang pembelajaran yang memang terlewatkan seperti itu. Dan juga ketika pembelajaran ya, ketika mengajar dari rumah, di sini juga saya sangat senang ya, karena memang bukan setiap hari, setiap minggu dua kali kita tatap muka seperti itu. Dan juga selain itu mereka juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka tetap ada yang memakai face shield maupun masker, dan juga cuci tangan serta membawa hand sanitizer. Nah, itu juga termasuk pembelajaran dari saya, karena kalau dari TK dan juga KB kan memang agak sulit ya jika memahamkan terkait pandemi saat ini. Tapi alhamdulillah memasuki beberapa hari mereka paham terkait pandemi yang menyebar di beberapa negara, termasuk negara Indonesia. Nah, kemudian memasuki pembelajaran. Ketika pembelajaran, sebelum masuk ke pembelajaran, biasanya saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Ya, sebelum berdoa pastinya kita bermain permainan seperti itu, biar menggairahkan semangat mereka dan juga mengembalikan semangat mereka ketika memasuki pembelajaran seperti itu. Kita tepuk-tepuk dulu, bernyanyi-nyanyi ria-ria, kemudian berdoa. Kemudian ketika berdoa kita tanya kabar mereka, menyapa mereka, apa kabar anak-anak? Ya, seperti itu. Setelah itu kita mulai pembelajaran. Biasanya satu hari saya mengambil satu materi, misalkan membuat terkait
kertas lipat. Nah, kertas lipat kira-kira bisa dibuat menjadi apa ya teman-teman ya? Nah, seperti itu. Jadi akan dibuat menjadi beberapa macam bentuk. Nah, jadi di mana ketika mereka membuat suatu bentuk dari kertas lipat, mereka akan menumbuhkan kekreatifan mereka. Selain itu juga akan melatih fisik motorik halus mereka ya, tangan mereka agar lebih kreatif lagi, dan juga intelektualnya juga akan mulai berkembang. Pembelajaran terakhir biasanya tebak-tebakan. Ini biasanya yang mulai memberikan semangat lagi untuk mereka ya, karena ketika ada apa namanya tebak-tebakan, biasanya yang hewan apa ya yang besar, mempunyai telinga, kakinya empat, dan biasanya di rumah kita dipelihara dan suaranya kira-kira hewan apa ya? Nah, itu biasanya tebak-tebakan yang saya terapkan di siswa seperti itu. Yang saya ajar itu ada 4 siswa, di mana 4 siswa tersebut dari TK Puspitasari, Dusun Tenggor, Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Di mana saya mengajar 4 siswa tersebut karena memang dari orang tua sendiri sibuk bekerja ya. Jadi mereka ketika belajar dari rumah tidak ada pengawasan dari orang tua, serta tidak ada pendampingan dari orang tua sendiri karena orang tua juga sibuk dari pagi sampai sore. Jadi belajar mereka juga terkendala. Akhirnya saya mengambil 4 siswa tersebut untuk saya ajar, dan alhamdulillah mereka juga sangat senang ya, karena adanya relawan mengajar ini. Karena dengan adanya relawan mengajar ini, siswa juga sangat senang ya, karena mereka juga tidak tertinggal dengan pembelajaran di sekolah, dan mereka semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Dan alhamdulillah dengan adanya relawan mengajar ini, orang tua sangat positif ya, karena kita tahu banyak sekali orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak bisa menghandle anaknya seperti itu. Tapi kadang juga ada orang tua yang mengeluh dengan saya. Mengeluhnya seperti ini, ketika anak saya itu mendapatkan tugas, bukan anak saya yang mengerjakan, tapi saya sendiri sebagai orang tua. Nah, itu juga juga kurang bagus ya untuk anak-anak, karena kalau seperti itu terus, itu anak akan ketergantungan, dia tidak akan bisa mengerjakan sendiri. Selain orang tua, kalau dari sisi saya sendiri, saya pribadi sendiri, itu positif sekali, karena ketika saya mengajar dari rumah, itu juga menambah intelektual saya, sekaligus menambah pemahaman saya terkait anak-anak seperti itu. Selain itu juga saya akan berkomunikasi langsung, berkomunikasi kepada lingkungan masyarakat sekitar. Selain itu dengan pembelajaran dari rumah sendiri ya, dari sekolahan, otomatis siswa juga akan mengeluh ke HP, apalagi kalau belajar dari rumah dan mereka libur selama beberapa bulan. Dengan adanya liburan itu, otomatis siswa juga akan melulu ke HP. Jadi efeknya juga tidak bagus ya, karena efeknya juga tidak bagus untuk anak. Karena ketika dia selalu bermain HP dan HP, otomatis dia akan lupa dengan pembelajarannya yang hari ini harus dikerjakan atau dipelajari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ika Rikna Wahyuningsih dari Bojonegoro. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto kegiatan saat relawan mengajar sedang mengajar. Foto kegiatan relawan mengajar yang pertama
yaitu pembelajaran tentang hafalan surat-surat pendek disertai dengan gerakannya. Foto kegiatan relawan mengajar yang kedua yaitu pembelajaran tentang membuat kapal-kapalan dari kertas lipat. Di sini kenapa saya mengajarkan membuat kapal-kapalan dari kertas lipat? Karena ketika kita membuat kapal-kapalan dari kertas itu sama dengan kita melatih motorik halus anak, apalagi yang masih kelas TK dan juga KB. Foto kegiatan relawan mengajar yang ketiga, pembelajaran tentang menghafal surat An-Naba serta gerakannya. Foto kegiatan relawan mengajar yang keempat, pembelajaran tentang membuat pesawat terbang. Foto kegiatan relawan mengajar yang kelima, pembelajaran tentang menghafal doa-doa. Dimaksudkan di usia dini sekarang ini diajarkan dari sekarang untuk doa-doa serta hadis-hadis seperti doa bangun tidur, doa sebelum tidur, doa masuk rumah dan keluar rumah. Foto kegiatan relawan mengajar yang keenam, pembelajaran tentang melipat kertas menjadi berbagai bentuk, di mana di sini anak diajak untuk berkreasi, membuat sesuatu dari kertas, bisa berbentuk bunga, berbentuk persegi, segitiga, dan membuat rumah.